Jadi di awal banget waktu aku beli saham dulu tuh edukasi nggak semelimpah sekarang, apalagi ada Instagram Live setiap hari gini. Jadi dulu banget itu Iya. mikir-mikir pas aku proses belajar, kok kayaknya bagus ya, aku nggak beli. Terus naik gitu. Tapi terus kalau misalkan aku beli satu saham ya waktu itu bawaannya kok deg-degan terus. Terus kalau kelewatan satu saham itu rasanya kayak aduh, ya kok nggak ini ya, kok nggak dapat, harusnya aku dapat saham itu wajar banget sebenarnya, karena mindset yang di awal sebenarnya aku bilang tuh kemarin yang aku post juga itu sebenarnya aku bicara tentang mindset di awal orang masuk ke pasar saham, ekspektasinya adalah dapat duit cepat gitu, dan itu wajar. Dulu aku juga gitu, apalagi kalau masuk di pasar saham pertama langsung dapat cuan, nah langsung dapat untung, biasanya akan kepengen terus. Sebenarnya itu udah kan tadi ada yang bilang di komen itu ya, di komen di feed ada yang bilang tentang triliun triliun brain, otak kita itu ada tiga, aku udah pernah ngomong ini, otak reptil, otak mamalia, kemudian otak neokortex. Neokortex yang di depan ini otak manusia modern. Nah, kita semua punya yang namanya otak reptil, itu otak yang buat kita waspada, otak yang takutlah, otak yang membuat kita benar nggak sih itu berhati-hati gitu ya. Kemudian ada otak yang namanya otak mamalia. Otak mamalia kita ini sifatnya mengejar kesenangan, mengejar keuntungan. Informasi itu pertama masuk di otak reptil dulu. Setelah otak reptilnya setelah informasi itu lolos dari otak reptil, jadi gini, misalkan ibu ngalami untung ya, cuan sekali, dua kali, cuan, untung. Wah itu udah lewat itu dari otak reptil. Otak reptil akan berkata bahwa, ternyata nggak apa-apa loh, ternyata aman loh, saham aman loh, enak loh, dapat untung. Oke, kata-kata enak ini dicerna oleh otak mamalia. Si otak mamalia ini dia mengejar kesenangan. Apalagi kalau ada diulang-ulang beberapa kali, itu akan ada hormon dopamin. Hormon dopamin itu yang membuat kita pengen mengulang-ulang, jadi mengejar kesenangan itu lagi, dan itu sangat wajar banget. Nah, kalau ketinggalan saham, kayak nyesel, kemudian bawaannya pengen ngejar ya, caranya sebenarnya simple, mindset kita yang dibenerin, mindsetnya adalah investasi saham ini adalah proses belajar ya, investasi saham ini adalah proses belajar, jadi mindsetnya yang dibenerin terus gitu. Tanamkan bahwa kalau kita semakin banyak belajar nanti hasilnya juga akan semakin konsisten. Aku suka banget, aku sering banget akhir-akhir ini sebut-sebut tentang video ini, nanti bisa cari di YouTube, Cocomelon, Cocomelon. Cocomelon itu video tentang The Hare and the Tortoise. Nah, banyak banget orang yang kepengen hasil yang cepat. Jadi seperti si The Hare itu, kalau di Indonesia mungkin bahasa Indonesia kancil kali ya. Tapi gambarnya di situ kunci gitu. Jadi banyak banget orang yang kepengen kayak gitu, ingin dapat hasil cepat. Jadi yang terjadi ya seperti yang ibu rasakan ya. Jadi deg-degan kalau sahamnya naik, nggak dibeli, rasanya nyesel banget gitu. Nah, kalau supaya nggak nyesel ada saham naik tapi ibu nggak beli, caranya supaya nggak nyesel adalah tanamkan di pikiran Anda, kesempatan itu selalu ada setiap hari. Kesempatan itu besok selalu ada, besok lagi, ada lagi, ada lagi. Ya, jadi selama saya 13 tahun di pasar saham, yang namanya trading, itu kesempatan selalu ada. Dan saya dalam posisi 100% cash dalam 13 tahun ini, itu cuma 3 minggu. 3 minggu itu dari Februari 28 kemarin sampai sekitar Maret tanggal 20-an. Ya itu jadi bayangin 13 tahun aku cash 100% nggak beli saham buat trading sama sekali, itu cuma 3 minggu. Artinya kesempatan itu selalu ada. Kesempatan selalu ada. Itu aja sih yang perlu ditanemin. Terus kalau misalkan udah punya saham, udah beli saham, bawaannya deg-degan, caranya supaya nggak deg-degan adalah belinya kecil dulu. Biasanya kalau beli dengan nominal gede, itu pasti akan deg-degan. Kayak aku juga, aku sempat cerita, belum lama, tahun 2018, saya merasa bahwa aku nih di saham kayak udah lama, udah terbiasa banget. Waktu itu gara-gara aku beli Unilever.
aku beli Unilever kan saham blue chip ya. Blue chip kan naiknya pelan-pelan kalau market nggak lagi crash. Nah, aku gedein 10 kali belinya dari biasanya gitu. Nah, biasanya kalau misalkan saham super trader untung tuh bisa 20%, 30%, 50%, bahkan sampai 100%. Tapi lama, nunggunya tuh bisa sampai setengah tahun, bisa sampai 7 bulan, 8 bulan. Nah, aku kepengen dapatnya cepat. Gimana? Aku beli saham Unilever, waktu itu untungnya sekitaran 6-10%, tapi modalnya aku kaliin 10. Nah, waktu itu sempat dapat cuan di situ. Setelah itu saya ulang lagi, semua saham saya gituin. Ternyata saya kena di otak mamalia saya. Jadi saya ngejar keuntungan itu nggak lagi pakai nalar. Informasi itu nggak sampai ke otak neokortex. Otak neokortex adalah otak yang mengambil keputusan berdasarkan logika. Dari situ saya jadi tradingnya buat saya pribadi ya. Kalau untuk IM trade itu udah malah objektif banget, istilahnya tuh bukan apa ya, nggak berpengaruh secara langsung gitu loh. Nah, portofolio aku waktu itu wah beda. Bedanya di mana? Waktu itu aku benar-benar ngerasa kayak, kok aku jadi kayak gini ya? Aku udah di saham lama, kok aku jadi kayak gini? Ternyata salahnya adalah karena aku tradingnya kegedean duitnya. Terus waktu itu aku kecilin, aku kurangin lagi, nominalnya aku balikin sama seperti yang dulu, sama tiap beli saham nominalnya sama seperti itu, dan akhirnya kembali lagi normal. Ya, jadi start dari yang kecil dulu supaya emosinya nggak deg-degan. Mindsetnya adalah belajar. Kayak orang mau jadi dokter kan dia sekolah dulu, orang mau jadi arsitek sekolah dulu, mau jadi pebisnis juga start dari yang kecil dulu. Contoh teman saya dia jualan baju, dia jadi seorang pengusaha yang sangat berhasil, e-commerce yang sangat berhasil sekali. Bahkan ketika pandemi dia juga nggak terdampak yang gimana-gimana. Saya tanya, kamu caranya gimana sih kok kamu bisa, tips kamu apa kok kamu masih bisa bertahan? Padahal yang lain udah nggak karu-karuan lah bisnisnya. Terus dia bilang, ya aku ngetes produk itu yang start dari yang kecil dulu. Jadi nggak semua produk aku hajar berdasarkan emosi gitu. Jadi dites produk mana yang laku, dia nambah produk mana yang laku, dia nambah produk yang nggak laku, dia nggak beli banyak, dia kurangi. Trading sama seperti itu. Jadi sama kayak berbisnis, dites dulu di awal. Mindsetnya adalah kita belajar ngetes dulu gitu. Ada